Perkenalkan, nama saya Carolina Wijaya dari 12 IPS 1 akan membahas mengenai perlawanan rakyat Makassar. Kesultanan Goa Talo atau Kerajaan Makassar merupakan salah satu kerajaan besar yang berdiri di Sulawesi Selatan. Kerajaan ini didirikan pada abad ke-14 oleh Romanurung Bainea dan mencapai kejayaannya pada masa pemerintahan Sultan Hasanuddin pada 1653 sampai 1669. Sayangnya, kebesaran kerajaan Goa Talo ini harus runtuh akibat ambisi VOC yang ingin menguasai wilayah Sulawesi Selatan. Sebelum runtuh, kerajaan Goa Talo melawan VOC dalam Perang Makassar yang terjadi pada tahun 1666 hingga 1669. Salah satu fokus kampanye serta gerakan organisasi ini adalah menentang pembentukan Nica. Pada 5 Desember 1946, Belanda mengirimkan pasukan ke Sulawesi Selatan di bawah pimpinan Kapten Raymond Westerling. Misi utama dari Westerling adalah menumpas pemberontakan para pejuang dan rakyat Makassar yang menentang pembentukan negara Indonesia Timur. Walter Monginsidi, Ranggong Daeng Romo, dan Makaraeng Daeng Jarung membentuk Laskar Pemberontakan Rakyat Indonesia Sulawesi atau dikenal dengan LAPRIS dengan tujuan utama menggerakkan perlawanan rakyat terhadap Belanda. Untuk menumpas perlawanan rakyat Makassar, Westerling menerapkan metode Gestapo atau Geheime Staatspolizei. Metode Gestapo adalah metode yang diterapkan polisi rahasia Jerman yang terkenal kejamnya semasa Adolf Hitler. Monginsidi ditangkap oleh Belanda pada 28 Februari 1947, namun ia berhasil kabur pada 27 Oktober 1947. Belanda menangkapnya kembali dan kali ini Belanda menjatuhkan hukuman mati kepadanya. Monginsidi kemudian dieksekusi oleh regu tembak pada 5 September 1949. Jasadnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Makassar pada 10 November 1950. Perlawanan rakyat Makassar. Ekonomi yang tumbuh subur di kota Makassar menjadikan kota ini sebagai sasaran bagi bangsa asing seperti Portugis dan Belanda untuk melakukan perniagaan. Ada 3 faktor penyebab perlawanan rakyat Makassar, yaitu yang pertama adalah Belanda menganggap Makassar sebagai pelabuhan gelap, yang kedua Belanda mengadakan blokade ekonomi terhadap Makassar, yang ketiga Sultan Hasanuddin menolak monopoli perdagangan Belanda di Makassar. Setelah berhasil berdagang di Makassar, Belanda justru semakin berambisi untuk menguasai perdagangan di Makassar. Mereka menganggap para pedagang Eropa lainnya sebagai saingan dan tidak ingin jika mereka berkeliaran di Makassar. Belanda bahkan memonopoli perdagangan di wilayah timur Indonesia setelah mengusir bangsa Portugis dan Spanyol dari Maluku. Belanda juga menghalau perahu-perahu dagang Makassar di dekat perairan Ambon agar dapat memonopoli perdagangan rempah-rempah. Berdasarkan fakta, VOC juga mendesak Raja I Manggarangi Daeng Mandrabia Sultan Alauddin untuk tidak menjual beras kepada bangsa Portugis di Malaka. Karena tuntutan yang tak diindahkan oleh Raja Goa, VOC menjadi murka dan pada saat itu berbagai pertempuran antar VOC dengan Kerajaan Goa terus terjadi. Pertempuran VOC dengan Kerajaan Goa terus berlangsung hingga masa kepemimpinan Sultan Hasanuddin yang diangkat menjadi Raja Goa pada tahun 1653. Saat memimpin Kerajaan Goa, Sultan Hasanuddin tetap menjalankan serta melanjutkan kebijaksanaan pendahulunya, yakni Sultan Alauddin dan almarhum ayahnya Sultan Malik Usaid, untuk tidak mengakui hak monopoli perdagangan VOC. Hal ini membuat hubungan antara Kerajaan Goa dan VOC semakin memanas. VOC menganggap Kerajaan Goa sebagai musuh yang sangat berbahaya dan terus berusaha menghancurkannya. Ancaman VOC bagi wilayah kekuasaan Kerajaan Goa yang semakin kuat, mau tidak mau memaksa rakyat pribumi untuk ikut melakukan perlawanan sepanjang tahun 1660 sampai 1670. Beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama, peristiwa tahun 1660. Pada tanggal 12 Juni 1660, terjadi pertempuran antara Belanda dengan pasukan Meriam dari Benteng Panakukang. Dalam waktu 2 hari, Belanda berhasil menduduki Benteng Panakukang. Sultan Hasanuddin yang didampingi oleh Karaeng Karunrung yang terkenal sangat benci dan tidak mau berkompromi dengan VOC memutuskan untuk tidak menuruti isi perjanjian itu. Karena situasi terus memanas, akhirnya pertempuran VOC dan Kerajaan Goa kembali pecah. Situasi diperparah karena Arung Palaka pergi ke Batavia meminta bantuan dan dilindungi VOC. Pasukan VOC dengan perlengkapan dan persenjataan yang lebih unggul mampu bertahan dari serangan Kerajaan Goa.
Meskipun demikian, serangan yang dilakukan oleh Sultan Hasanuddin telah membuahkan hasil 9 orang tentara Belanda tewas dalam pertempuran itu dan dimakamkan di dekat benteng Panakukang. Peristiwa kedua adalah peristiwa Dewalvia tahun 1662. Pada 1662, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya kembali melakukan perlawanan terhadap Belanda setelah sebuah kapal VOC bernama Dewalvis masuk ke perairan yang dikuasai oleh Kesultanan Goa. Kapal itu dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas pada sebuah tanah gosong di tepi laut Somba Opu. Dalam perlawanan tersebut, armada Kesultanan Goa berhasil menyita 16 buah meriam dari kapal tersebut. Belanda menuntut agar meriam itu dikembalikan, tetapi Sultan Hasanuddin menolaknya dengan alasan kapal itu melanggar dan memasuki wilayah perairan Kesultanan Goa. Peristiwa ketiga, peristiwa De Leeuwin. Pada tanggal 24 Desember 1664, kapal VOC atau De Leeuwin memasuki perairan kerajaan Goa. Kapal tersebut membawa Arung Palaka dengan beberapa orang dari Buton ke Batavia. Kala ini dikejar oleh armada Kesultanan Goa hingga akhirnya kandas di Pulau Dayang-Dayangan di sebelah selatan benteng Panakukang. VOC menuduh bahwa Sultan Hasanuddin merebut sebuah peti yang berisi uang sebanyak 1.425 ringgit Belanda yang dimuat pada kapal tersebut. VOC mengirim Kornelieff Kuyff dengan 14 anak buahnya untuk memeriksa keadaan kapal De Leeuwin yang kandas tersebut. Kedatangan VOC pada saat itu tanpa izin dan tanpa sepengetahuan Sultan Hasanuddin. Setibanya di sana, pasukan VOC pun dikepung oleh pasukan Kesultanan Goa yang kemudian memerintahkan pasukan VOC itu menyerah. Pasukan VOC saat itu menolak, menyebabkan pertempuran sengit yang menewaskan seluruh pasukan VOC pada saat itu. Peristiwa keempat adalah perlawanan terhadap Belanda di Buton. Pada tahun 1655, tepatnya di bulan April, armada Goa yang dipimpin langsung Sultan Hasanuddin menyerang orang-orang Belanda yang telah menduduki kerajaan Buton. Saat itu Belanda mencoba menghasut Sultan Buton untuk mempertahankan wilayahnya dan berjanji akan membantu semaksimal mungkin. Namun berkat serangan yang sangat hebat, mereka berhasil ditaklukkan oleh kerajaan Goa. Setelah kerajaan Goa berhasil meruntuhkan perlawanan Belanda di Buton, Sultan Hasanuddin bersama pasukannya meninggalkan perairan Buton lalu kembali ke Goa. Yang kelima adalah melawan Laksamana Spelman dalam Perang Makassar. Dalam Perang Makassar yang berlangsung tahun 1666 hingga 1669, Sultan Hasanuddin bersama rakyat Makassar melakukan perlawanan terhadap pasukan VOC yang dipimpin oleh Spelman. Perang ini terjadi karena VOC berambisi ingin menguasai jalur perdagangan rempah-rempah di wilayah timur Nusantara. Pada 18 November 1667, sebuah perjanjian perdamaian antara Goa dengan VOC Belanda ditandatangani di sebuah desa di selatan kota Makassar, yang dikenal dengan Perjanjian Bongaya. Namun setelah penandatanganan Perjanjian Bongaya, Perang Makassar tidak benar-benar berakhir. Perang antar VOC dengan kerajaan Goa pun kembali berlanjut. Perlawanan itu dipelopori oleh Karaeng Karunrung yang sejak awal membenci VOC. Pada 12 April 1668, perang antara VOC pimpinan Spelman dan Goa yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin untuk kesekian kalinya kembali pecah. Bahkan perang tersebut terjadi setelah Perjanjian Bongaya itu lebih besar dari sebelumnya. Perjanjian Bongaya. Perjanjian Bongaya ialah perjanjian perdamaian yang mengakhiri konflik antara VOC dan Kesultanan Makassar atau Goa. Perjanjian tersebut kemudian ditandatangani secara paksa pada 18 November 1667 di Bongaya antara Kesultanan Goa yang diwakili oleh Sultan Hasanuddin dan pihak VOC. Isi perjanjian Bongaya yang pertama adalah VOC menguasai monopoli perdagangan di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara. Yang kedua, Makassar harus melepas seluruh daerah bawahannya seperti Sopeng, Luwu, Bone, Wajo. Yang ketiga, Arung Palaka dikukuhkan sebagai Raja Bone. Yang keempat, Makassar harus menyerahkan seluruh benteng-bentengnya. Yang kelima, Makassar harus membayar biaya perang dalam bentuk hasil bumi kepada VOC setiap tahun. Akhir dari perang. Pada awal 1668, Sultan Hasanuddin membatalkan perjanjian Bongaya yang sangat merugikan pihaknya. Hal itu kembali menyebabkan pecahnya perang antara pasukan Sultan Hasanuddin melawan aliansi VOC di bawah pimpinan Arung Palaka.
Arung Palaka menyerang benteng Somba Opu pada 1669 dan berhasil merebutnya dari pasukan Sultan Hasanuddin. Jatuhnya kerajaan Goa ke tangan Belanda sekaligus menandai berakhirnya Perang Makassar setelah perjuangan panjang warga Makassar di bawah pimpinan Sultan Hasanuddin. Sultan Hasanuddin wafat di Goa pada 12 Juni 1670, setahun setelah turun tahta. Ia meninggal karena menderita penyakit ari-ari. Sekian dari saya, terima kasih. Salam Franciscus Pace Ebene.